Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarin Akila Umar Putri dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menyampaikan materi tentang Kesultanan Banten. Materi Kesultanan Banten. Saya akan menjelaskan lokasi dan awal berdirinya Kesultanan Banten. Daerah Banten berhasil dikuasai dan diislamkan oleh Fathaillah atau yang biasa disebut Panglima Perang Demak. Setelah Fathaillah menetap di Cirebon, Banten diserahkan kepada putranya yang bernama Maulana Hasanuddin. Banten masih jadi bagian kekuasaan Demak. Setelah di Demak, terjadi kegoncangan politik akibat perebutan kekuasaan. Banten akhirnya melepaskan diri. Selanjutnya, pendiri Kesultanan yang didirikan oleh Maulana Hasanuddin sebagai peletak dasar dan menjadi raja pertama Banten dari tahun 1552 sampai dengan 1570. Kehidupan politik. Yang pertama, pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Panembahan Yusuf dari tahun 1570 sampai 1580. Ia berhasil menundukkan kerajaan penjajah. Kehidupan politik kedua. Raja terbesar Banten ialah Sultan Ageng Tirtayasa dari tahun 1651 sampai 1682. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan perdagangan Banten. Politik Sultan Ageng tersebut terhadap VOC sangat keras, namun tidak disetujui oleh putranya Sultan Haji, sehingga terjadi perselisihan. Kehidupan politik 3. Perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan bahkan sampai ke daerah yang pernah dikuasai kerajaan penjajah. Namun ada sebagian masyarakat yang menyingkir di pedalaman Banten Selatan karena tidak ingin mau memeluk agama Islam. Mereka tetap mempertahankan agama dan adat istiadat nenek moyang. Mereka dikenal dengan masyarakat Baduy. Mereka hidup mengisolir diri di tanah yang disebut Tanah Kenekes. Mereka menyebut dirinya orang-orang Kejeroan. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Banten berada pada posisi yang strategis dalam perdagangan internasional. Banten membuat pelabuhan di tepi Selat Sunda dan Teluk Banten. Pelabuhan ini dipakai untuk ekspor lada yang akan dikirim ke luar negeri. Kehidupan sosial budaya. Yang pertama, masyarakat umum hidup dengan rambu-rambu budaya Islam. Kehidupan sosial budaya yang kedua, dalam bidang kebudayaan, seni bangunan mengalami perkembangan. Beberapa jenis bangunan yang masih tersisa antara lain Masjid Agung Banten, bangunan keraton, dan gapura-gapura. Yang terakhir, kemunduran. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menentang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Keretakan di dalam istana ini dimanfaatkan oleh VOC dengan politik divide and impera. VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya kekuatan VOC di Banten. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.